Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnati ila yaumil. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi para pemirsa dan pendengar TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada. Kita juga tidak luput mengirimkan salam dan salam buat arwah Nabi kita Muhammad SAW. Di kesempatan ini kita berjumpa dalam berbincang-bincang, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini. Semoga waktu dan detik-detik kita gunakan ini menjadi amal soleh dan tabungan bagi kita hendaknya kelak di akhirat, ketika kita memanfaatkan waktu-waktu luang kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, menjaga keimanan kita, dan juga untuk menjaga, menambah dan meningkatkan ilmu kita tentang agama yang mulia ini. Semoga dengan tetap kita mendengarkan tausiah-tausiah, dengan tetap kita menimba ilmu agama, semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk mencari ilmu akan senantiasa terjaga. Maka oleh sebab itu jangan pernah dilewatkan waktu-waktu dan kesempatan untuk senantiasa menjaga iman kita, menjaga ilmu kita, dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketika kita telah memiliki sebuah umpamanya dalam kehidupan kenyataan sehari, kita umpamakan atau kita analogikan, jika seseorang ingin mendapatkan dari awal, dia sudah lama merindukan memiliki sebuah sepeda motor, ya, dari awal dia sudah ingin mendapatkan ilmu agama, pokoknya dari awal dia sudah ingin memiliki sesuatu. Saat benda itu dimiliki, tentu dia tidak mungkin menyia-nyiakan benda yang telah lama dia rindukan, yang telah lama dia ingin dapatkan. Maka oleh sebab itu pentingnya kita menjaga iman, ilmu yang mungkin telah kita dapatkan untuk senantiasa kita pelihara dan kita jaga. Bentuk penjagaan pemeliharaan iman dan takwa kita itu adalah dengan selalu mengingat dan mengulangi dan murajaah, selalu kembali membaca, selalu senantiasa mendengarkan pesan-pesan agama demi untuk terjaganya kekuatan semangat kita untuk mencari ilmu agama. Pemirsa dan pendengar TV dan Radio Roja rahmati Allah SWT, pembahasan kita istiqomah dalam ketaatan. Masih dalam nuansa Ramadan, ya. Belum jauh kita ditinggalkan oleh berpisah dengan Ramadan, ya. Mungkin ini ada hari yang ke-11 atau hari yang ke-12, ya. Kita telah meninggalkan Ramadan. Tapi hikmah yang besar dari pelajaran Ramadan itu yang hendak kita petik adalah di mana Ramadan bagaikan sebuah pelatihan, bagaikan sebuah madrasah, bagaikan sebuah workshop, ya, tempat kita berlatih, tempat kita mencari pengalaman, tempat kita melatih diri, menepah diri kita, membiasakan kebiasaan untuk buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin para pemirsa dan pendengar semua di bulan Ramadan kemarin memiliki banyak ibadah, banyak amal soleh, ya, dari tadarus Al-Qur'an, bersedekah, qiyamul lailnya, puasa Ramadannya, membantu fakir miskin, dan seterusnya. Kita begitu bersemangat karena begitu di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Tetapi apa sih intinya? Apa sih tujuannya? Apakah sampai setelah tenggelam, apakah kita hanya beribadah dan bertakwa kepada Allah hanya di bulan Ramadan, lalu setelah luar Ramadan kita melupakan semua itu? Tidak. Hakikatnya dari bulan Ramadan itu adalah pendidikan yang ingin atau melatih diri kita untuk senantiasa selama sebulan itu agar kebiasaan-kebiasaan baik, ya, kebiasaan-kebiasaan ketaatan yang telah kita melatih diri di dalam Ramadan itu tetap kita pertahankan setelah bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu istiqomah dalam ketaatan sangat penting. Sebenarnya kita katakan tadi, banyak orang kalau kita contohkan dalam kehidupan dunia ini, ya, kalau dalam urusan duniawi umpamanya kita contohkan, banyak orang bisa membangun gedung yang tinggi, gedung yang megah, tapi untuk perawatan adalah butuh sebuah perjuangan yang lebih berat lagi. Demikian pula dalam beramal soleh, banyak orang bisa mungkin dalam satu masa tertentu dia bersemangat untuk menuntut ilmu, bersemangat untuk beribadah, semangat untuk bersedekah, bersemangat untuk berbagai hal kebaikan. Tapi itu hanyalah musiman. Tapi bagi seorang mukmin itu bukan satu hal yang baik, bukan hal yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita dilatih satu bulan itu oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dinilai ketakwaan, dinilai kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan tetap kita pertahankan, tetap kita laksanakan, kita pelihara, tetap kita jaga setelah bulan Ramadan. Maka tadi kita jelaskan bagaimana bahwa di dalam kehidupan ini, dalam kenyataan, ya, kita lihat ketika seseorang untuk berbuat sesuatu itu gampang, tetapi untuk menjaganya yang sangat sulit. Kalau dalam hal menuntut ilmu juga demikian. Banyak orang dalam menuntut ilmu mungkin bisa mudah menghafal, bisa menghafal sekian ayat juz dan bisa berbuat berbagai hal. Tetapi untuk kesinambungan, untuk senantiasa mempertahankan buat baik itu yang susah.
Ya, demikian pula kita lihat dalam bercocok tanam. Banyak orang mungkin bisa bercocok tanam berbagai hal yang ditanam oleh dia. Tapi untuk menjaga tanaman ini butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Ya, jadi kita jangan sampai belum memetik hasil, tanaman kita sudah layu karena tidak sering disiram. Ya, demikian pula amal soleh ketaatan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, tetap kita jaga, kita awasi, bagaimana mengawasi dan memelihara amal yang telah lakukan tadi agar tidak sia-sia dan agar tidak hilang. Nah, inilah yang akan kita bicarakan, yang akan kita bincang-bincang dalam kesempatan yang singkat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 92 berfirman begini, dalam firman Allah berfirman dalam Al-Qur'an menyebutkan yang berbunyi yaitu wala takunu kallati naqad ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti wanita-wanita yaitu yang menceberai-beraikan pintalan benangnya setelah jadi pintal benang itu kuat ya, dan kemudian dia buka lagi. Padahal dari awal sudah capek-capek ya, membintal benangnya agar rapi, agar bagus, agar tersusun rapi. Nah, ini suatu ibrah, pemisalannya di Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, bagaimana ada sebagian manusia, ketika dia sudah berbuat banyak hal yang dibuat baik, namun setelah itu kembali dirobohkan. Ibarat orang dia membangun, kemudian bangunan itu kembali secara berangsur-angsur, dia biarkan roboh, karena tidak dirawat, karena tidak diperhatikan, karena tidak selalu diawasi. Maka untuk mengawasi ibadah yang telah kita lakukan, mengawasi iman, mengawasi ilmu yang telah kita mungkin raih, walaupun mesti sedikit, tapi itu perlu kita jaga. Tapi karena yang sedikit ini bila kita jaga, senantiasa tumbuh. Ibarat sebuah tanaman yang kita tanam, kalau senantiasa kita siram, senantiasa kita perhatikan, kita pedulikan, insya Allah tanaman ini akan semakin besar, semakin hari akan makin bertambah tinggi, dan kemudian pada saatnya dia akan berbuah. Demikian pula iman, demikian pula ketaatan, demikian pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita ketika bulan Ramadan kita rajin sholat berjamaah. Maka hal ini hanya selayaknya. Ya, kita lihat memang secara khusus bulan Ramadan masjid-masjid menjadi penuh. Bahkan ada yang takmirnya merencanakan setelah Ramadan untuk memperluas masjid kembali. Tetapi nyatanya setelah Ramadan justru masjid menjadi sepi, masjid menjadi lengang, masjid menjadi sunyi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Inilah yang harus kita bicarakan. Inilah yang ingin kita kemukakan dalam kesempatan ini. Bagaimana kita menjaga semangat yang tetap untuk beribadah itu. Bagaimana semangat kita tetap tumbuh, tidak semangat itu hanya musiman. Karena ibadah kepada Allah bukanlah musiman. Ibadah kepada Allah senantiasa sampai hidup kita berakhir. Sampai kemana Allah perintah kepada Rasulnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu, kata Allah SWT, sampai datang kematian. Maka kita tidak akan berhenti untuk beriman, tidak akan berhenti untuk beramal soleh, rajin bersedekah, rajin sholat berjamaah, rajin menuntut ilmu, rajin berbuat baik berbagai hal. Tidak akan berhenti kita sampai kematian datang menjemput kita. Ini yang harus kita lakukan. Nah, ini yang paling sulit. Makanya kita katakan tadi, banyak orang bisa berbuat amal soleh, bisa banyak dalam waktu-waktu yang tertentu saja. Tapi dia tidak menjaga, tidak mensinambungkan, tidak mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang telah dilakukan. Padahal Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam sabdanya, ya, ahabul amal ilallahi subhanahu wa ta'ala adwamuha wa inqallah. Kata Rasul SAW, amal yang paling cinta Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah amal yang senantiasa, continue yang kita lakukan. Ya, rutinitas, dia selalu dia pertahankan. Ya, sekalipun sedikit. Dan ini memang kenyataan. Jadi jangan kita bersemangat berbagai macam bentuk ibadah, tapi itu hanya musiman. Nah, tentu hal ini adalah bukan ciri-ciri orang ketakwa. Karena ketakwaan itu bukannya pada bulan Ramadan. Karena Allah yang kita ibadati bukan hanya pada bulan Ramadan. Allah itu kita ibadati pada setiap saat. Maka oleh sebab itu berkata oleh sebagian ulama salaf menyebutkan bi'sal mar'i man lam ya'rifillah illa fi Ramadan. Ya, ada sebagian manusia yang sangat buruk itu adalah orang yang tidak kenal Allah pakai bulan Ramadan. Padahal Allah itu Rabb Sya'ban, Rabbnya Ramadan, Rabbnya Syawal, Rabbnya Zulqa'dah, Zulhijjah, semua. Kita beribadah kepada Allah. Tapi tujuan dari adanya bulan Ramadan itu adalah kembali menimbulkan semangat, mengingatkan kita, melatih kita untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu Allah tadi menyebutkan wala takunu kallati naqad ghazala min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti wanita-wanita ya, naqad ghazala, kembali mengurai pintalan-pintalan benang yang setelah kuat, telah matang. Ya. Ini ibarat yang Allah sebutkan. Dia dari awal sudah mengatur bagaimana pintalan benangnya itu rapi ya. Kemudian diurai kembali, dibuat susah kembali. Kemudian kapan dia akan selesai dari pekerjaannya? Maka ini perumpamaan yang sengaja Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setelah kita beramal soleh, hendaknya amal kita ini kita jaga. Amal hendaknya kita selalu kita awasi. Jangan sampai ada amalan-amalan ibadah, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin mengurai kembali pahala kita.
ya, menghilangkan kembali, mengurangi pahala kita yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Bagaimana supaya pahala di bulan Ramadan akan tetap terjaga? Ya, tetap kita pertahankan ketaatan kita, sholat berjamaahnya, qiraatul Qur'annya, ya. Ya, maka tadi telah juga kita jelaskan, Rasulullah SAW menyebutkan Allah SWT bahwa amal yang paling cinta Allah SWT itu adalah amal yang continue, rutinitas, ya, walaupun sedikit. Hal ini bisa kita contohkan, ya. Kalau ada orang yang biasanya kalau ingin baca buku 1 hari selesai, tapi setelah itu 2 bulan 3 bulan nggak pernah baca buku lagi. Bukan begini. Tapi kalau seseorang yang baik, yang continue, yang rutinitas, ya, dia mungkin setiap hari baca setengah halaman, 1 halaman buku, tapi lalu dia baca, ini akan banyak bisa selesai buku oleh dia. Ya, demikian pula ketika membaca Al-Quran, mungkin dia sebelum tidur hanya baca 2-3 ayat. Tapi selalu dibaca, selalu dilakukan. Selesai sholat subuh dia mungkin membaca hanya 1 halaman, 6 atau 7 ayat. Selesai. Terus begitu continue setiap hari, maka tidak mungkin, sangat memungkinkan dan sangat memudahkan bagi dia. Satu saat dia akan sangat mudah untuk khatam Quran, dan sering akan terjadi khatam Quran karena selalu dia baca. Tapi ada orang yang mungkin di Ramadan khatam Quran dia. Bisa khatam, bisa tamat 30 juz. Tapi di luar Ramadan tidak pernah lagi. Nah, tentu bukan ini yang diinginkan. Dari tujuan sebuah ibadah Ramadan ketika dijadikan Ramadan sebagai momen untuk melatih diri kita, membiasakan diri kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berapa ayat dan hadis tadi kita sebutkan. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallati naqad ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah seperti wanita-wanita yang kembali mengurai pintalan benangnya setelah kuat, ya. Kemudian Rasul kita tadi menyebutkan sabdanya, ahabbul a'mali lillahi subhanahu wa taala adwamuhu in qalla. Amal yang paling cinta Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang continue sekalipun sedikit. Kemudian kita harus waspada. Amal yang telah kita lakukan ini, amal yang telah kita kita lakukan bulan Ramadan ini agar senantiasa terjaga adalah tetap melakukan amal-amal itu di bulan Ramadan, mempertahankannya. Kemudian juga waspada dengan perusak atau disebut kalau diibaratkan pada sebuah tanaman itu tanam parasitisme, yaitu tanam perusak, ya, tanam-tanaman hama-hama yang akan merusak, ya. Amal soleh kita ini banyak sekali. Kita ingat sebuah sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kamu orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dinar wala dirham. Kalau orang bangkrut di tengah menurut kebiasaan kita, pemahaman kita, yaitu yang kita ketahui, kata sahabat menjawab, itu orang yang tidak punya emas dan perak, orang yang tidak punya dinar dan dirham. Kata Rasulullah itu bukan al-mufsilu fi ummati, muflis, ya. Umatku yang merugi, umatku yang bangkrut itu adalah yaitu mayati yaumil qiyamah bi shalatin wa siyamin wa zakatin. Ya, orang yang datang, ya, mayati bi amal shalih ka amsal jibal. Orang yang datang pada hari kiamat dan bagai bentuk ibadahnya. Tetapi bagaimana waqad syatama hadza wa daraba hadza wa akala ma hadza. Rasulullah SAW menyebutkan kebiasaan lain yang membuat amalnya hilang, bangkrut, itu adalah dia tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk lain yang membuat amal soleh yang begitu banyak dilakukan menjadi hilang, menjadi debu. Ya, tidak berarti. Kenapa? Bangkrut dia. Habis untuk membayar habis terpotong dengan maksiat kedosa yang dia lakukan setelah bulan Ramadan itu. Setelah dia buat ketaatan kepada Allah SWT. Dia memukul ini, mengambil harta ini, ya, mencaci ini, melaknat ini, dan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Kemudian kata Rasulullah sebutkan, apabila sudah infaniyat hasanatuhu, ukhidat min sayyi'atim, kemudian kalau kebaikan dia sudah habis untuk bayar hutangnya dalam berbuat kejahatan kepada umat manusia lain, maka diambillah dosa orang-orang yang disakiti, orang yang disalimi oleh dia, kemudian ditimpakan kepadanya. Summa uqliya finnar. Kemudian akhirnya dia masuk neraka. Inilah perumpamaan yang perlu kita waspadai. Dalam hadis ini mengingatkan kita, hendaknya kita waspada dari amal-amal, keburukan-keburukan, sikap-sikap, tingkah laku yang dapat kembali menggugurkan amal kita, kembali membuat kita bangkrut di akhirat kelak. Kita banyak melakukan kebaikan, tetapi ternyata juga hutang kita sangat banyak, maksiat kita banyak, kezaliman kita, kejahatan kita juga banyak. Akhirnya amalnya juga tidak ada artinya. Maka ini yang perlu kita waspada. Hendaklah kita istiqamah di dalam berbuat taat kepada Allah SWT. Di bulan Ramadan inilah hakikatnya. Di bulan Ramadan kita dilatih bagaimana supaya tidak boleh mengupat, ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, menyebutkan idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarsuf fala yaskhab. Ya, jika pada hari kalian berpuasa janganlah dia berkata-kata hal yang kotor, yang jelek, ya, yang bernuansa hal-hal yang keji. Kemudian juga suka mengamuk, marah, dan seterusnya, ya. Wa in qatalahu ahadun aw sabahu, jika ada orang yang menyakitinya dan mencacinya, falyaqul ini shaim. Ini adab, ini harus kita terapkan setelah Ramadan. Sebelum Ramadan kita dimiliki perasaan selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Di mana saat bernuansa kita berpuasa,
terasa oleh kita selalu dilihat Allah, sehingga kita selalu mengawasi mata, telinga kita, tangan kita ya, untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah karena takut akan mengurangi pahala nilai-nilai puasa kita. Nah, hendaknya perasaan ini tetap kita pertahankan setelah bulan Ramadan. Ya, hendaknya perasaan seperti ini tetap, maka inilah nilai ketaatan yang harus kita continue untuk merasakannya dan melakukannya, sehingga amal-amal soleh yang kita lakukan tetap terjaga, tetap pelihara. Maka oleh sebab itu pentingnya, yang lebih penting dalam hidup ini bukan hanya sekedar beramal, adalah hal yang lebih penting ini adalah menjaga amal itu, istiqomah dalam amal itu sendiri. Maka tadi kita katakan, dalam kenyataan sehari-hari banyak orang bisa mungkin pernah menghafal Al-Quran, tapi untuk murajaah, melatih dan menjaga hafalannya sulit. Demikian pula dalam menuntut ilmu, banyak orang bisa menuntut ilmu, tapi untuk senantiasa continue dan rutinitas dalam melakukan kegiatan tadi itu adalah sangat sulit. Jarang orang bisa seperti itu. Padahal hakikat dari menuntut ilmu, dari ibadah kepada Allah, ini adalah continue, ini yang mendapat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini juga kenyataan jika dalam kehidupan sehari kita lihat banyak orang bisa membangun gedung yang tinggi, yang mewah, tapi dalam pemeliharaan banyak orang yang tidak bisa. Ya, banyak, sehingga banyak merugikan, ya, merugikan uang negara dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak dijaga hal yang telah dibangun. Maka itu berbuat sesuatu penting, tapi tidak lebih penting adalah menjaga sesuatu yang telah kita lakukan. Jadi beramal penting, tapi lebih penting lagi menjaga amal itu untuk senantiasa kita lakukan dan senantiasa kita awasi. Jangan sampai ada hama-hama, ada virus-virus yang mengorek-ngorek, yang mengurangi amal tadi secara perlahan-perlahan, sehingga di akhirat kita sudah menyangka akan membawa amal banyak, ya, rupanya kita justru hanya membawa tangan kosong. Nah, inilah jangan sampai kita menyesal di akhirat kelak dengan apa yang telah kita lakukan. Maka hal yang paling penting adalah kita selalu isti'anah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan istiqamah dalam agama yang mulia ini, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Maka oleh sebab itu juga datang dalam hadis sebutkan, salah seorang laki datang kepada rajul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli qawlan fil Islam." Katakan kepada saya dalam Islam suatu ungkapan, la as'aluka ahadan ghairak, yang aku tidak akan minta pertanyaan kepada siapa kecuali pada engkau. Rasulullah SAW mewasiatkan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah dan tetap istiqomah dalam itu. Jadi inilah yang paling penting. Ini yang paling perlu, yaitu istiqomah dalam ketaatan. Ini yang paling berat untuk dilakukan. Kita katakan banyak orang bisa banyak beramal soleh, tapi itu hanyalah musiman, hanyalah waktu-waktu tertentu. Ketika orang banyak, ya dalam kebiasaan sehari-hari kita lihat, ketika orang musimnya lagi banyak musim akik, orang suka banyak musim akik. Ketika orang lagi banyak musim ini, orang berbondong-bondong demikian. Demikian pula dalam beribadah sebagai manusia, ketika bulan Ramadan orang banyak beribadah diikut. Tetapi setelah Ramadan sudah tidak lagi, ya, sepi lagi masjidnya, sepi lagi majlis ilmunya, sepi lagi membaca Al-Quran dan seterusnya. Tapi ini yang tidak kita inginkan. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah SWT, sehingga amal yang kita lakukan tetap terjaga dan terpelihara. Wallahu a'lam bishawab. Itulah ringkasan wejangan kita pada kesempatan ini. Semoga waktu-waktu yang akan datang kita senantiasa bersemangat untuk beribadah, menuntut ilmu, menjaga iman dan amal soleh kita. Nah, baik, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan, dan demikian ya ikhwatul Islam azakumullah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, penjelasan singkat yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Musli Semjan Putra hafizahullah taala dari pembahasan istiqomah di dalam ketaatan. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk terus ya ibadah istiqomah di dalamnya. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021 823 6543, dan kami ingatkan untuk Anda yang sudah terhubung agar dikecilkan atau dimatikan volume TV dan radionya. Mungkin sambil menunggu, Ustaz, ada pertanyaan yang datang di meja kami, yaitu apa tanda ibadah seseorang hamba itu diterima oleh Allah Ta'ala ketika di bulan Ramadan, Ustaz? Ini pertanyaan bagus. Memang ciri-ciri mungkin kita ingin bertanya, ciri-ciri ya, bagaimana ibadah itu diterima Allah SWT. Ini juga dipertanyakan dalam kitab-kitab ulama, juga dibicarakan hal itu. Satu contoh yang disebutkan para ulama adalah mereka menyebutkan yaitu al-hasanah ba'dal hasanah, yaitu setelah dia berbuat baik tetap
senantiasa. Ini sebetulnya inti dari apa yang kita sampaikan, istiqomah. Jadi kalau orang itu bukti dia amalannya itu terima, dia istiqomah dalam melakukan kebaikan itu. Makanya ulama mengatakan al-hasanatu ba'da al-hasanah. Jadi buktinya kalau amalnya itu diterima, amalnya itu adalah hal yang berguna dan bermanfaat, memberikan sesuatu buat orang pelakunya, orang yang mengamalkannya, maka amal itu akan terbukti dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan selalu. Jadi kalau sebaliknya, maka artinya kalau dia terputus dari mengamalkan amal itu, berarti amal yang sebelumnya berarti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu indikasi yang disebutkan oleh para ulama kita sebagian, yaitu petunjuk kalau amal itu diterima adalah orang itu istiqomah dalam mengamalkan kebaikan. Jadi al-hasanah ba'dal hasanah, senantiasa selalu ya rutinitas dalam melakukan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satu pahala amalnya itu, salah satu indikasinya adalah dia istiqomah dalam berbuat baik kepada Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Ya, jazakallah khair. Dan bagaimana Ustaz, seseorang yang khusyuk di dalam beribadah ketika di bulan Ramadan, dia baca Quran, tidak menggibah dan lain sebagainya, kemudian di luar Ramadan dia melakukan maksiat, apakah secara otomatis ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan itu hancur lebur, Ustaz? Yang kita jelaskan tadi adalah indikasi saja ya, berarti beribadah di bulan Ramadan tadi dia ya di sisi tidak bermanfaatnya bagi dia karena dia kembali kepada kebiasaan buruknya. Sehingga padahal inti dari ibadah Ramadan tadi kita katakan sebagai untuk mendidik kita, memberikan pelajaran kepada kita bagaimana melatih diri selama sebulan itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam urusan dunia pun manusia juga melakukan hal itu. Yang mana seseorang kalau dia mengangkat pegawai, mengangkat pekerja, ya ada semacam training diberikan 1 bulan agar dia dapat menerapkan latihan-latihan yang diberikan, praktek-praktek yang diberikan selama sebulan ini, itu yang dilaksanakan setelah dia keluar dari tempat trainingnya. Nah, bulan Ramadan itu mentraining kita bagaimana kita bisa menahan amarah, bagaimana kita bisa mengendalikan emosional kita, bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita, bagaimana hidupnya suasana iman dalam diri kita, bagaimana supaya kita merasa memiliki rasa sosial yang tinggi ketika kita merasa lapar di siang Ramadan, ya. Kemudian juga bagaimana kita mendahulukan keridhaan Allah sehingga kita lebih takut kepada Allah dan menahan makan dan minum, meskipun makan dan minum dari hal yang halal itu dibolehkan di luar Ramadan, tapi kita demi mencari keridhaan Allah, kita tinggalkan semua dunia demi mengharapkan kebahagiaan akhirat, kita tinggalkan itu kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini di luar Ramadan kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa kita di mana di bulan Ramadan betul banyak sekali kita di training, ya, bagaimana supaya kita banyak sekali diberi pendidikan agar nilai-nilai yang kita dapatkan di bulan Ramadan tetap kita pertahankan, kesan-kesan dan pesannya tetap kita kita hayati setelah bulan Ramadan, sehingga saat kita akan berencana berbuat maksiat di luar Ramadan, hendaknya kita ingat bahwa kenapa saya harus berbuat maksiat sekarang, bukan di bulan Ramadan saya sudah melatih diri saya. Nah, bukankah di bulan Ramadan saya sudah menasahkan bagaimana tenangnya jiwa saya ketika sedang beribadah, jauhnya dari berbuat maksiat, betapa terasa hidup ini terasa nyaman, ya, lega, terasa enjoy kata orang sekarang dan seterusnya. Kita merasakan semua. Saya yakin para pemirsa dan pendengar yang mana di bulan Ramadan itu merasakan sesuatu yang luar biasa dalam dirinya, karena dia jauh dari maksiat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasakan kebahagiaan. Maka di bulan Ramadan dia merasakan bahwa kebahagiaan itu rupanya adalah dengan mentaati perintah Allah. Dan ini hendaknya tetap dia katakan setelah Ramadan, tetap dia pertahankan setelah Ramadan, di mana kebahagiaan, ketenangan jiwa itu bukanlah dari banyaknya makan, banyaknya minum, lengkapnya kebutuhan biologis, tapi adalah dengan membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan dia merasakan betapa besar nikmat Allah. Ya, 6 jam dia bertahan tidak makan, tidak minum. Begitu berat rasa hidup ini, betapa susah dia dalam hidup ini. Tidak bisa bekerja banyak, tidak bisa banyak berbuat, ya kan? Karena lapar dan haus. Ketika dia itu baru sadar dia, begitu besarnya. Hanya 6 jam saya tidak mendapat minum dan makan, betapa beratnya. Bagaimana dengan setiap hari di luar Ramadan saya menikmati nikmat Allah yang begitu banyak. Ya, ini hanya dihinggakan 6 jam saja, saya sudah tidak kuat. Saat dia berbuka, meneguk seteguk air, dia rasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, walau itu hanya seteguk air, ya, yang kembali mengembalikan kekuatan dirinya, kekuatan tubuhnya, walau hanya seteguk air. Nah, inilah pesan-pesan ini hendaknya ketaatan seperti ini tetap kita rasakan, ya, tetap kita ingat, tetap kita kenang, ya, setelah bulan Ramadan, agar suasana
kenyamanan, kepuasan, kelegaan yang ada dalam jiwa kita tetap kita miliki setelah Ramadan. Kita ingin bahagia, ingin tenang, tentram sebelum dari bulan Ramadan, demikian pula setelah bulan Ramadan sampai datang lagi bulan Ramadan yang berikutnya. Nah, ya. Baik, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, dan demikian ikhwah Islam. Untuk selanjutnya kami coba kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan kami Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Ya, silahkan. Silahkan, halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Anto di Semarang. Bapak Anto di Semarang. Nah, silakan Pak Anto. Terima kasih. Mohon izin untuk tanya kepada Pak Ustaz. Gini, kebetulan saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dan biasanya itu di dalam lingkungan kerja itu kan kurang mendukung itu Ustaz untuk hal-hal yang berkaitan dengan syar'i gitu Ustaz. Bahkan kalau kita mau menegakkan yang yang syar'i gitu, kita diledek gitu loh Ustaz. Nah, bagaimana cara kita membentengi diri agar kita tidak ikut arus terhadap lingkungan di sekitar kantor kita gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Anto di Semarang. Jazakallahu khair ya. Silakan Ustaz. Pak Anto di Semarang, terima kasih banyak atas pertanyaan yang cukup berbobot ya. Bagaimana kita selamat dari pengaruh lingkungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan, baik tempat kerja kita maupun masyarakat kita. Yang mereka itu jauh daripada tuntunan agama, jauh dari tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Ada beberapa kiat. Yang pertama tentu kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan istiqomah kepada kita, menetapkan kita di hati kita dalam agamanya, yaitu dengan doa Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam agamamu, teguhkanlah pendirianku, teguhkanlah imanku, dan teguhkanlah hatiku dalam, dan putarlah, palingkanlah hatiku untuk selalu berbuat taat kepadamu. Ini doa dulu, berdoa kepada Allah SWT. Di samping itu kita juga menambah ilmu kita, membaca bagaimana, membaca sejarah, bagaimana juga para anbiya dulu mereka terasing, ya. Demikian pula para sahabat yang mereka hidup dalam kondisi yang mereka itu adalah dianggap asing, beda, ya. Makanya Rasul kita SAW, budi al-islamu ghariban wa sa'udu ghariban. Islam itu dimulai di awalnya terasa asing di tengah kaum musyrikin, akan menjadi asing lagi, ya. Awalnya asing dan akhirnya juga akan menjadi asing. Nah, inilah kita sekarang ini, memang kita kalau menjalankan ajaran Islam akan menjadi terasing karena begitu banyaknya orang jauh daripada tuntunan agama. Maka kita perlu bersabar. Intinya di sini kita perlu bersabar. Kita harus sebagaimana para anbiya, ya, dia dicemooh, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, sebagaimana Nabi Nuh diejek-ejek oleh kaumnya. Demikian para anbiya yang lain, ya, diejek, bahkan ada yang sampai disentuh, disakiti fisik mereka, ya, dengan batinnya, dan seterusnya dikucilkan. Dan ini memang tantangan bagi orang yang menegakkan kebenaran, bukan hanya kita. Nah, ketika kita membaca, menambah ilmu kita, membaca sejarah para anbiya, membaca sejarah para sahabat, yang mana mereka menghadapi tantangan dalam menjalankan agama yang mulia ini, akan menjadi ringan bagi kita tantangan-tantangan kita hadapi. Dan kita menjadi rasa ada teman, ya, bukan hanya kita, awal orang yang mengalami mengalami kesulitan seperti ini. Maka ketika kita umpamanya terasa ada sedikit disakiti, terasa sedikit dilecehkan dan dihina atau semacam, kita ingat bahwa ini bukan hal yang itu menunjukkan bahwa itu suatu ujian iman kepada kita, ujian kesabaran kepada kita. Bahwa hal ini bukan kita yang pertama mengalami. Para anbiya yang mereka lebih afdal daripada kita, itu mengalami ujian-ujian yang luar biasa. Bahkan di antara nabi juga pernah dibunuh. Maka intinya dalam menghadapi ini adalah kekuatan ilmu kita yang menimbulkan kesabaran kita. Dan juga hal inilah yang di antara pelajaran Ramadan itu adalah bahwa kita di dalam beribadah tidak mencari pujian manusia, tidak menurut pandangan manusia. Ya, dari ibadah-ibadah kan, ibadah puasa Ramadan kan itu rahasia antara kita dan Allah. Nah, kita ketika itu kita hanya mengharap pujian Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, dan hal ini juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalankan ajaran Islam di tengah-tengah orang-orang yang jauh dari tuntunan agama, kita akan menjadi asing. Kita perlu di sini bukan mencari keredaan manusia. Karena keredaan manusia sesuatu hal yang sangat sulit, tidak akan pernah bisa kita penuhi. Maka dikatakan oleh sebagian pujangga Arab mengatakan, ya, yaitu ridwan nas ghayatun la tudrak.
keredaan manusia itu ada sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Dan kita tidak mencari keredaan manusia. Sekarang kalaupun kita redokan, kita berbuat mohon seperti dia, apakah dia akan tunduk kepada kita dan memuji kita, menaikkan pangkat kita? Juga tidak. Ya, justru kita cari keredaan Allah Subhanahu wa taala, yang dialah yang mengatur, dia yang mengatur hati manusia juga sekalipun. Ya, musuh-musuh kita itu akan menjadi tunduk, menjadi hina, dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mengangkat orang-orang beriman karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan membela orang-orang yang berjalan di atas agamanya. Maka kita inilah yang kita katakan bahwa kita diuji itu untuk membuktikan menguji keimanan kita, kesabaran kita. Disitulah naiknya derajat iman kita dan kesabaran itu. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, ahasiban nasu ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, kami biarkan dia mengatakan kami telah beriman lalu tidak diuji. Ya, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kata Allah SWT, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Nah, inilah ketika kita ingat bagaimana perjuangan sahabat, bagaimana tantangan oleh para nabi dalam menjalankan agama ini, menjadi ringan penderitaan yang ada kita hadapi. Dan penderitaan yang kita hadapi itu sangat kecil dan sangat ringan, dan itu pun terbatas, ya. Tidak sebagaimana yang lebih berat dialami oleh para anbiya dan juga para sahabat dalam kehidupan mereka. Kemudian pala amal ladina sadaqal amal kadhibin. Kata Allah, tujuan Allah menguji kita itu apa? Agar terbukti orang benar-benar beriman, siapa yang dusta dalam imannya. Maka ujian pasti. Maka oleh sebab itu para ulama dan para pakar-pakar menyebutkan bahwa sesuatu itu memang jelas benar tidaknya diuji dulu, dimasukkan ke labor, ya, dimasukkan ke labor. Emas biar tahu mana yang asli atau tidak dibakar dulu. Nah, ini memang kalau seandainya menjalankan ajaran agama ini tidak ada tantangan, pastilah semua orang akan gampang menjalankan ajaran agama. Karena ada beratnya, akan ada tantangan, itu adalah keberakan dari ejekan, hinaan, itu perlu kita bersabar. Kemudian yang berikutnya perlu kita lakukan adalah pakai saja filsafat seperti ikan. Meskipun hidup di tengah lautan namun tidak pernah keasinan. Ya, yaitu kita harusnya yang mempengaruhi mereka, bukan kita dipengaruhi. Kita yang harus memberikan asar kepada mereka, bukan kita memberikan pengaruh kepada mereka. Kita tunjukkan akhlak yang baik, kita kesopanan. Bagaimanapun dia mengejek, kita juga tetap senyum, tetap salam, tetap saja berbuat baik. Dengan mencontohkan kedisiplinan dalam bekerja, keuletan dalam bekerja, keseriusan dalam bekerja. Sehingga mereka akan menilai bahwa orang-orang yang menjalankan agama itu adalah orang yang disiplin, orang yang jujur dalam bekerja, orang yang amanah dalam bekerja. Insya Allah akan ini memberi pengaruh kepada mereka. Justru mereka akan menjadi malu, mereka akan menjadi segan, bahkan mereka mungkin akan menjadi belajar kepada kita dan ingin mendapatkan ketenangan yang mereka lihat pada kita, ingin mereka rasakan pula. Jadi kita harusnya menjadi qudwah hasanah. Maka posisikan diri kita pada saat orang-orang itu di sekitar kita jauh dari sholat, tidak memperhatikan sholat, tidak memperhatikan aurat, umpamanya. Kita justru memberikan contoh teladan yang baik. Nah, hendaknya kita memposisikan diri kita sebagai ini. Kita harus memberikan contoh teladan yang baik, dan kita harus mempengaruhi mereka dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang mudah, cara yang baik, ya. Mungkin dengan memberi hadiah buku, atau dengan cara mengajak dia berziarah ke rumah kita, ya. Kita bercerita-cerita pengalaman kita, dulu saya seperti ini, tapi setelah saya mengikuti pengajian ini, setelah saya membaca buku agama, barulah terasa oleh saya betapa indahnya hidup ini, bahwa kebahagiaan itu bukanlah pada materi, bahwa kebahagiaan itu bukanlah dengan mengikuti hawa nafsu. Nah, pengalaman religi kita ini juga dapat kita berikan kepada dia, sehingga dia juga akan termotivasi untuk mencontoh atau untuk menjalani atau merubah kehidupannya untuk sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Demikian ya untuk Bapak Anto yang berada di Semarang. Masih kami terima, silahkan yang kedua di belakang Pak Anto yang ingin bertanya langsung kembali, ya di 021 823 6543. Nah, silahkan. Assalamualaikum. Sudah yang terhubung? Iya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Abdul Razak di Depok, Pak. Saya udahnya Ustaz. Pak Abdul Razak di Depok. Silakan Pak Abdul Razak. Saya mempunyai tato, Pak Ustaz. Lalu saya bertobat. Apakah tobat saya diterima, Pak Ustaz? Tolong penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Pak Abdul Razak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Abdul Razak. Pak Abdul Razak, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah membuka hati kita untuk bertobat, itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa, harus disyukuri oleh seorang insan. Ya, betapa itu adalah berarti Allah sudah membuka pintu surga buat kita. Pintu keampunan itu sudah terbuka. Ketika Allah memberikan rasa ingin tobat itu sudah apalagi kita bertobat, Allah pasti menerima tobat hambanya. Ya, karena dalam hadis sebutkan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hadis Muaz bin Jabal juga, ketika Muaz bin Jabal mau baiat Rasulullah SAW, lalu dia menahan tangannya, urid an asyari, lalu dia katakan, aku ingin memberi syarat, apakah Allah dapat mengampuni dosa-dosa saya yang berlalu? Kata Rasulullah SAW, alam ta'lam annal Islam yahjumu qablahu wa anna taubat tahjumu man qablaha. Tidakkah engkau tahu bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosamu yang waktu kamu sebelum Islam? Tidakkah engkau tahu bahwa taubat itu menghapus dosa-dosamu yang sebelum lalu? Pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah sebutkan la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Bahkan kita ingat betapa dosa sahabat yang dulu-dulu, ada yang jatuh kepada kesyirikan, ada yang membunuh, ada yang macam-macam dosa. Mereka bertobat, diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tidak maka kita harusnya berbahagia ketika kita telah sekarang berada dalam kebenaran, kita bersyukur kepada Allah, kita hanya akan tetap dalam kebenaran ini, akan betul-betul bertobat kepada Allah. Ini adalah jalan yang sangat baik. Makanya dalam hadis yang lain juga sebutkan Rasulullah SAW, lallahu afrah min taubati abdihi min ahadikum. Ini diceritakan Allah itu lebih bahagia dengan tobat seorang hambanya daripada salah seorang kalian, yaitu dia berjalan di padang pasir, kemudian dia beristirahat, lalu kendaraan, tempat makan, minum, semua kebutuhannya lari itu ke tunggangannya. Sampai dia letih mengejar, mencari, akhirnya dia putus asa, tidur. Ketika tidur, tipanya tunggangan yang tadi dia sudah capek mencarinya, ada di atas kepalanya. Sehingga saat dia berbahagia menepati tunggangan itu, dia salah omong. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Sampai itu. Jadi saking bahagianya. Maka oleh itu hendaknya Allah Subhanahu wa taala senang dengan hambanya bertobat. Dan Allah pasti mengampuni semua dosa, apapun bentuk dosa kita. Selama dua syarat, yaitu sebelum nyawa sampai di kerongkongan kita atau matahari belum terbit dari barat. Pasti Allah menerima tobat kita. Maka kita, alhamdulillah, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Alhamdulillah, kita ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada jambaran sehingga kita kembali kepada jalan yang lurus, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji, apapun. Karena tidak ada manusia yang tidak bersalah, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai bentuk maksiat dalam Al-Qur'an. Selalu Allah panggil agar mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu maksiatnya syirik, itu dosa yang paling besar, ya? Apakah itu berzina, apakah itu membunuh, apakah itu mengkhamar, apa itu mencuri, apapun bentuk dosa yang dia lakukan, kalau dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala pasti menerima tobatnya. Pasti, bukan diragukan. Allah pasti menerima tobat karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara nama Allah itu yaitu At-Tawwab. At-Tawwab itu adalah penerima tobat, sangat. Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Al-Ghafur, ya. Itulah maka kita berbahagia, hendaknya kita bersyukur kepada Allah SWT. Cuman yang perlu kita mohon setelah kita bertobat kepada Allah agar diistiqomahkan Allah dalam tobat kita, dapat menjaga diri kita. Nah, bagaimana kita menjaga diri setelah kita bertobat? Nah, itu tadi. Yang pertama harus kita perhatikan adalah teman, lingkungan. Ikutilah orang-orang yang sudah rajin ke masjid, ikutilah orang-orang yang suka ke majelis ilmu, ya. Kemudian sering membaca Al-Quran, baca buku agama. Iringi tobat kita dengan menambah ilmu. Dan juga meninggalkan bi'ah atau lingkungan atau kebiasaan yang dapat atau selama ini sering mempengaruhi kita untuk jatuh kepada maksiat. Ini harus kita tinggalkan. Ya, kalau umpamanya dalam dunia maya, ya biasanya Facebook, Twitter, atau apapun saja ini ditutup semua sudah. Ya, ini lubang-lubang maksiat yang bisa mempengaruhi kita. Nah, oleh sebab itu, yang penting setelah kita bertobat apa tadi? Istiqomah, menuntut ilmu, teman harus kita waspadai. Ya, kita lebih banyak mencari ilmu agar tobat kita benar-benar berarti. Kemudian juga tobat kita tetap ini agar teman yang diperhatikan. Hal ini diambil dari sebuah hadis, ya, dikisahkan oleh Rasulullah SAW sebuah hadisnya. Kana min qablakum. Ini Rasul menyebutkan membunuh 99 jiwa dibunuh oleh dia. Kemudian dia mau bertobat, datang kepada orang yang tidak berilmu. Ya, seorang ulama Bani Israel, dia bertanya rahibnya, ahli ibadahnya, gimana Allah akan menerima tobatmu? Kamu sudah bunuh 199, begitu banyak. Akhirnya dia bunuh yang rahib ini cukupkan 100. Lalu disebutkan Rasulullah, akhirnya dia juga bertanya lagi pada orang berilmu, dia tanya, siapa yang menghalangi antaramu dengan tobat? Ya, Allah menerima tobatmu. Lalu dia, tapi
kata orang alim ini, kamu itu berada di lokasi, berada di lingkungan, yaitu lingkungan yang sangat buruk. Maka disuruhlah hijrah oleh orang alim ini, orang ini kepada tempat yang di situ banyak orang-orang yang baik-baik. Maka setelah tengah di dalam perjalanan, akhirnya dia meninggal dunia. Nah, ceritanya begitu panjang ya. Tapi yang kita ambil faedah di sini adalah betapa di mana bahwa lingkungan sangat mempengaruhi kita. Maka lingkungan kita, teman-teman kita harus kita pilih yang dapat memotivasi kita untuk senantiasa dalam taubat kita. Jangan lagi berteman dengan teman-teman yang mungkin selama ini banyak terjerumus dalam kebiasaan-kebiasaan. Maka bertobat, pasti diterima Allah SWT tobat kita, tapi menjaga tobat kita, tadi kita sebut kiat-kiatnya adalah berdoa kepada Allah untuk senantiasa dijaga dalam keistiqomahan, dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah. Kemudian juga menambah ilmu. Yang ketiga adalah memilih teman-teman yang baik, yang suka mengajak kita majlis taklim, yang suka mengajak kita membaca Al-Quran, yang memberikan wajah-wajah kita, yang tidak suka melakukan berbagai hal-hal yang buruk di dalam agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya, dan mudah-mudahan ya Bapak yang Bapak merupakan orang-orang yang beruntung yang diterima taubatnya, dan tangisan Bapak tadi merupakan tangisan kebahagiaan. Baik, untuk selanjutnya mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya di kesempatan siang hari ini. Kami masih berikan kesempatan, silakan di 021 823 6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Silahkan. Halo. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum. Iya, silahkan Pak. Sudah masuk. Dengan siapa di mana? Iya, qadarullah terputus. Ya, masih kami berikan kesempatan. Satu pertanyaan terakhir di layanan telepon, silakan di 021 823 6543. Nah, ya, halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bertanya masalah pisang yang berbau riba, Pak. Ya, ini saya kan seorang anak, orang tua saya pengusaha. Ya. Tapi menggunakan uang simpan pinjam yang ada ribanya, Pak. Sedangkan saya belum kerja, apakah saya boleh memakan dari hasil orang tua saya yang berdagang tapi meminjam simpanan pinjam uang riba? Baik, cukup ya Bapak ya yang bertanya. Terima Apakah kasih boleh banyak. saya memakan di rumah, apa saya harus kerja mencari duit yang halal untuk uang makan saya, Pak? Baik. Baik, pertanyaan yang senada pernah saya baca dalam salah satu fatwa Syekh bin Baz ya, atau Lajnah Daimah, di mana anak ini masih belum usia bisa bekerja, tapi usia sekolah, kuliah gitu ya. Kemudian dia bertanya kepada Syekh bin Baz, bagaimana Syekh, boleh nggak saya memakan yang mana hasil orang tuanya juga seperti yang diceritakan tadi, ada dari hasil dengan cara bermuamalah dengan riba. Syekh bin Baz menyatakan dalam jawaban beliau itu, ya, boleh diambil sesuai kebutuhan. Boleh diambil sesuai kebutuhan kamu saja. Tapi kalau kamu bisa untuk bebas dari itu lebih baik. Nah, jadi diambil sesuai kebutuhan karena dia belum dalam usia bisa mandiri. Nah, tapi kalau Bapak sudah dalam usia mandiri, baiknya kita tinggalkan, usahakan. Lepas kita, ya. Kalau kita sudah usia mandiri, kita harus bekerja dan mencari meninggalkan hal-hal yang berbau riba itu. Nah, tapi kalau dalam usia yang tadi sekolah, karena saya baca fatwanya itu dari sisi anak ini bertanya dalam usia masih pendidikan, ya, dia butuh bantuan orang tuanya, maka Syekh mengatakan ambil sesuai kebutuhan saja. Ambil sesuai kebutuhan yang penting saja. Jadi tidak artinya bisa bermewah-mewah gitu ya. Karena orang tuanya banyak gitu ya, bukan. Tapi diambil hanya untuk sesuai kebutuhan saja, kata Syekh. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya ingat jawaban ulama tentang pertanyaan yang diberikan tadi. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk penanya di layanan telepon. Dan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang dijawab dan disampaikan oleh Ustaz dapat difahami oleh para pendengar sekalian. Dan mungkin ada penutup yang dapat disampaikan untuk para pendengar sekalian. Sekarang, terima kasih banyak para pemirsa dan pendengar kita pada kesempatan ini yang telah berjumpa dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bertemu kembali dalam acara menambah wawasan kita ini dalam agama yang mulia ini. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita tutup dalam kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.